Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita ke مثل الذين ينفقون أموالهم saja ke halaman 36. Halaman 36 tamrin yang ini dulu deh, yang terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sudah siap kitabnya? Si Dewi. Ke bahasa Arab ya. Ya, atau yang tamrin sebelumnya yang sahih matarau khata'an, coba nomor satu aja dulu. Nomor satu yang safaru ummuka ila Jakarta, halaman 36. Itu udah dikerjain tamrinnya. Yang itu juga sudah Ustaz. Nah, nomor satu dulu aja. Silakan di apakah ini kalimat ini salah? Nomor satu, safar Kalimat ummuka yang nomor satu salah Ustaz. harusnya Safarot ummuka ila Jakarta. Ada huruf taknya di depan fiil yang di awal. ya betul. Safarat ummuka ila Jakarta karena ummu itu adalah muannats, maka fiil harus diberi tanda taknis dan ini adalah fiil madhi sehingga tanda taknisnya tak sukun di akhir, tak tanis sakinah. Safarat. Nah, untuk nomor 2 sampai 10 kita pending dulu. Kita ke yang terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari nomor satu, Fatimah telah menulis surat bahasa Arabnya. Hmm, jawabannya itu katabat Fatimatu. Katabat Hmm? Fatimatu risalah. Risalatu, risalata, risalati, Risalata. risalata. Nah, santum. Betul, katabat Fatimatu ar-risalata. Fatimah telah menulis surat seperti itu. Nah, nomor 2 sampai 6-nya nanti lagi dulu. Ya sudah. Kita ke halaman 38. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor satu aja dulu. Telah diwajibkan atasmu sholat. Bahasa Arabnya. Hmm, nah, ta- dan di sini saya agak bingung Ustaz, tapi saya jawab dulu ya. Hmm. Wajibat alaikumus solata. Wajibat alaikumus solata. Alaikumnya sudah benar. Nah, kemudian telah diwajibkan. Ini hmm, eh, Apa memakai harusnya kutiba ya? ya betul, pakai kutiba. Berarti jadi gimana? Ber- Berarti kutiba alaikumus solata. Nah, kutiba ini kan jadi fiil majhul ya. Berarti pakai naibul Oh fa'il, iya, bukan fa'il. Hmm. itu fa'il. Naibul fa'ilnya apa? Berarti. Nah, ibu fa'ilnya tetap tetap alaikum Ustaz. Nah, alaikum nggak Iya. bisa jadi naibul fa'il ya. Antara fiil dengan naibul fa'il boleh diselingi oleh yang lain. Nah, atasmu ini alaikum ini adalah Oh selingan saja. berarti anu, Berarti apa naibul fa'ilnya?
Ya tinggal satu isimnya. Tinggal as Sholah. sholah. Nah, itulah Iya. naibul fa'ilnya. Berarti harokatnya harusnya apa? Pertama naibul fa'ilnya, as-sholahnya. As-sholatu atau as-sholata atau Naibul as-sholati? fa'il itu sholat tuh Ustaz. Naibul fa'il marfu kan? Iya, betul. Harusnya as-sholatu, bukan as-sholata ya. Itu satu, as-sholatu. Berarti Kemudian yang kutiba kedua, alaikumus sholat. alaikumus sholatu. Terus yang kedua, as-sholatu ini isim mudzakkar atau muannats? Isim muannats. Muannats. Berarti fiilnya bagaimana? Fiilnya dikasih tata. Iya, tanda taknis. Berarti jadi apa? Kutibat alaikumus sholata. Kutibat alaikumus sholatu. Ya, betul. Ada tak di kutibanya ya. Kutibat, letaknya kata sukun. Kutibat alaikumus sholatu. Ya, bisa alaika boleh, alaikum boleh. Kalau alaika berarti kutibat alaikas sholatu. Kutibat alaikum as-sholatu. Seperti itu ya. Jadi as-sholatu. Jadi naibul fa'il. Nah, untuk nomor 2 sampai 8 coba dibenerin dulu kalau misalnya ini kita pending dulu. Nanti lanjutnya di pertemuan berikutnya mungkin. Kita ke 39 dulu. Tamrin ija'al ma yatimu naibul fa'il. Nomor satu dulu aja. Kotofa Muhammadun az-zahrata. Muhammad telah memetik bunga. Nah, kalau dijadikan kalimat yang ada naibul fa'il jadi seperti apa? Jadi kut, kutifat zahratu. Nah, kutifat az-zahratu atau kalau mau diwasal Zahratu. kutifatiz zahratu. Kutifatiz zahratu. Kutifatiz zahratu. Udah betul ya. Az-zahrata menggantikan Muhammadun jadi naibul fa'il bila az-zahratu. Yang ditambah tak di kotofa ya, kutifanya. Kutifat az-zahratu. Nah, mungkin itu dulu untuk tamrinnya. Nanti kita coba sambung lagi di pertemuan berikutnya. Kita ke materi dulu, di halaman 39. Kita masuk ke 3 dan 4, yaitu al-mubtada dan khobar. Al-mubtada wal khobaru. Mubtada dan khobar. Penulis mengatakan al-mubtada wal khobaru ismani tatarakkabu minhuma jumlatun ismiyatun. Mubtada dan khobar adalah dua isim. Tatarakkabu minhuma jumlatun ismiyatun. Intinya yang menyusun jumlah ismiyah, yang menyusun jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim, yaitu mubtada. Sekarang kita sudah tahu. Mubtada dan khobar. Misru al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Al-ilmu ini mubtada. Nafi'un ini khobarnya. Al-ustadzu maridun. Ustadz itu sakit. Al-ustadzu mubtada. Maridun khobar. Aliyun waniyun. Aliyun mubtada. Waniyun khobar. Ali itu kaya. Anta mujtahidun. Engkau bersungguh-sungguh. Anta mubtada. Mujtahidun khobar. Amal mubtada'u fahuwa ismun mukhbarun anhu. Wal khobaru mukhbarun bihi. Adapun mubtada fahuwa ismun mukhbarun anhu. Mubtada itu adalah isim mukhbarun anhu yang dikabarkan. Atau sederhananya adalah subjek. Wal khobaru mukhbarun bihi. Dan khobar adalah yang mengabarkan. Gitu. Sederhananya adalah predikat. Gitu. Subjek dan predikat. Kalau dalam kalimat bahasa Indonesia. Ya. Subjek dan predikat. Wal jumlatul murakkabatu minal mubtadi wal khabari itu sama jumlatan ismiyatan. Dan jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar namanya adalah jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Nah, berarti satu lagi jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Atau fi'il dan naibul fa'il. Seperti itu. Kemudian mubtada itu dibagi dua, sebagaimana fa'il dan naibul fa'il. Ada zahir, ada dhamir. Yang zahir sebagaimana biasa, Allahu sami'un. Allah maha mendengar. Allahu lafzul jalalah ini mubtada yang zahir. Al-adibu mahbubun. Orang yang beradab itu dicintai. Al-adibu ini mubtada zahir. Al-bintu mujtahidatun. Anak perempuan itu bersungguh-sungguh. Al-bintu mubtada zahir. Al-bakhilu madmumun. Orang pelit itu dicela, dibenci. Al-bakhilu ini adalah mubtada zahir. Nah, untuk yang domir, contohnya huwa ghaniyun, dia kaya. Huwa ini mubtada domir.
Hiya maridatun, dia sakit. Hiya mubtada dhamir. Anta nasyitun, engkau rajin. Anta, ini mubtada dhamir. Ana tilmidun, saya murid. Ana itu adalah mubtada dhamir. Di kitab tasrif dikenal dengan dhamir rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil. Halaman 40. Ketentuan mubtada dan khobar. Satu, mubtada dan khobar harus selalu dalam bentuk marfu, ya karena mereka adalah isim marfu. Dua, susunan mubtada dan khobar ialah jumlah yang dimulai dengan isim, disebut dengan jumlah ismiyah. Sedangkan susunan fiil fa'il itu disebut dengan jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan fiil. Tiga, bila ada isim marfu didahului oleh fiil, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Jadi kalau intinya kalau awalnya fiil duluan, baru datang isim marfu setelahnya, itu fa'il atau naibul fa'il, si isim marfu'nya. Tapi kalau isim marfu'nya itu mendahului fiil, artinya datang duluan, isim marfu dulu baru, misalnya ada fiil setelahnya, maka isim ini adalah mubtada, bukan fa'il, bukan naibul fa'il. Yang keempat, susunan mubtada dan khabar harus selamanya sesuai, yaitu bila mubtada mufrad, maka khabarnya mufrad juga. Nah, ini berbeda dengan fi'il fa'il ya. Kalau ini harus menyesuaikan. Kalau mubtada musanna atau jamak, maka khabar musanna atau jamak. Bila mubtada muannas, maka khabarnya muannas pula. Begitu juga mudzakkar. Catatan, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il ma'lum, maka isim tersebut adalah fa'il. Bila ada isim marfu didahului oleh fi'il majhul, maka isim tersebut adalah naibul fa'il. Bila ada isim marfu, sedangkan sebelumnya tidak ada fi'il ma'lum atau majhul, maka isim tersebut adalah mubtada. Dalam istilah contoh al-waladu mujtahidun, anak itu bersungguh-sungguh. Al-bintu mujtahidatun, al-baladani mujtahidani, sama-sama musanna, sama-sama muzakkar, al-bintani mujtahidatani, al-auladu mujtahiduna, sama-sama jamak, al-banatu mujtahidatun. Tamrin, al-mudarrisu hadirun, guru hadir. Guru itu hadir. Nah, di sini disuruh kalau musana jadi seperti apa? Mudarrisnya jadi musana, kemudian khobarnya menyesuaikan. Kemudian jamak mudzakkar salim seperti apa? Kemudian mufrad muannasnya seperti apa? Musanna muannasnya seperti apa? Kemudian jamak muannasnya seperti apa? Seperti itu. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu saya lulus dan lain-lain. Lulus itu bahasa Arabnya najihun, najihun, lulus. Nah, nanti tinggal disesuaikan kalau berdua perempuan, kalau mereka laki-laki, mereka perempuan. Bisa dipahami tamrin ini? So, Ustaz, Nah, kemudian khobar. Nomor 41 al khobar. Khobar itu dua, dibagi dua, tapi bukan dhamir zahir. Nah, dia ada khobar dibagi dua menjadi mufradun dan ghairu mufradin. Mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad itu apa? Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Yaitu yang bukan jumlah, yang bukan berupa kalimat atau syabihan bil jumlah, menyerupai jumlah, menyerupai kalimat. Nah, ini apa nanti kita lihat. Intinya dia bukan jumlah, bukan atau syabihan bil jumlah, nama lainnya syibhul jumlah. Bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Misal contoh al-waladu naimun. Anak laki-laki itu tidur. Naimun ini khobar mufrad. Nah, contoh kedua al-waladani naimani. Dua anak laki-laki itu tidur. Naimani ini khobar mufrad. Khobar mufrad. Kenapa khobar mufrad? Kan dia musanna. Nah, bukan masalah musanna jamaknya di sini, tapi ini mufrad untuk istilah khobar itu berbeda dengan mufrad di musanna jamaknya. Nah, ini mufrad lawannya ghairu mufrad. Mufrad di khobar mufrad ini tadi bukan jumlah, bukan juga syibhul jumlah, bukan kalimat dan bukan yang menyerupai kalimat. Nah, imani ini kalimat atau bukan? Nah, imani itu kalimat atau bukan? iman. Nah, imaninya aja, Bukan Ustaz. bukan, bukan kalimat. Nah, maka masuk ke khobar mufrad. Nah, nanti ada khobar yang berupa kalimat atau menyerupai kalimat. Nah, barulah itu masuk ke khobar ghairu mufrad. Kalau naimani, ini khobar mufrad. Kemudian al-auladu naimuna, para anak laki-laki itu tidur. Naimuna, ini khobar mufrad. Bisa dipahami untuk khobar mufrad? Bisa bisa. Nah, kemudian ke khobar ghairu mufrad, yaitu maka jumlatan au syabihan bil jumlati, yang berupa kalimat atau menyerupai kalimat. Misal Aliun abuhu maridun. Ali itu
ayahnya sakit. Ali, ayahnya sakit. Nah, Aliun di sini mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya itu adalah abuhu maridun. Sepanjang itu. Abuhu maridun. Dan ini berupa jumlah. Nah, jumlah ismiyah lagi. Isinya mubtada khobar lagi. Jadi jumlah caption. Ada jumlah di dalam jumlah. Ada jumlah kecil di dalam jumlah besar. Kalimat kecil di dalam kalimat besar. Ada mubtada khobar di dalam ke mubtada khobar. Seperti itu. Abuhu ini mubtada kecilnya, mubtada kita sebutin mubtada dua. Maridun ini khobar untuk mubtada dua. Kemudian susunan dari Abuhu Maridun itu adalah khobar bagi Ali. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian al-ustadzu fil baiti. Ustadz itu ada di rumah. Nah, kalau ini fil baiti, fi ini adalah huruf apa? Ini adalah huruf-huruf jar, Ustaz. Betul, huruf jar. Nah, huruf jar setelahnya al-baiti ini isim majrur. Nah, fil baiti ini adalah susunan jar majrur kita sebutnya, jar majrur. Nah, ini masuk ke dalam khobar ghairu mufrad. Nah, inilah salah satu yang disebut dengan syabihan bil jumlah. Dia bukan jumlah, bukan kalimat, bukan mubtada khobar, bukan fi'il fa'il, tapi menyerupai saja. Nah, dia jar majrur. Fil baiti ini khobar juga bagi al-ustaz. Waalaikumsalam. Kemudian yang ketiga as-saburatu amamal auladi. Papan tulis ada di depan para anak-anak. Amamal auladi ini khobar ghairu mufrad. Kita lihat halaman 42 lebih rinci lagi. Halaman 42 ma laisa mufradan yang ini khobar ghairu mufrad sebenarnya, yang bukan mufrad. Ada empat. Yang pertama jumlah ismiyah. Nah, satu dua itu yang jumlah, kemudian tiga empat itu syabihan bil jumlah, yang syibhul jumlah. Yang pertama jumlatun ismiyatun al-mubtada'u wal khabaru. Mislu Aliun abuhu ghaniyun. Ali ayahnya sakit. Abuhu itu mubtada, ghaniyun itu khobar. Nah, susunan mubtada khobar abuhu ghaniyun itu menjadi khobar bagi Aliun. Ahmadu maluhu katsirun. Ahmad itu hartanya banyak. As-saburatu launuha aswadu. Papan tulis itu warnanya hitam. Bisa dipahami nggak? Khobar jumlah ismnya. Bisa, Ustaz? Nah, kemudian kedua jumlah fi'liyah, yaitu terdiri dari fi'il dan fa'il, al-fi'il wal fa'il. Mithlu al-maridu yat'ufu badanuhu. Orang yang sakit itu badannya lemah. Orang yang sakit itu badannya lemah. Nah, al-maridu ini mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah yat'ufu badanuhu. Ini adalah jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il dan fa'il. Yat'ufu itu fi'ilnya, badanuhu itu fa'ilnya. Yat'ufu badan. Kemudian Aliun yaktubu ala saburati. Ali menulis di atas papan tulis. Aliun mubtada, khobarnya adalah yaktubu. Yaktubu ala saburati. Nah, yaktubu ini adalah fiil. Failnya mana kira-kira yaktubu? Failnya tahu? Ntar, Ustaz. Filenya. Fail dari yaktubu pada kalimat Aliun yaktubu ala saburati. Nah, yaktubu itu adalah fiil. Nah, Failnya mana? filenya Aliun. Nah, bukan. Kalau isim, sebelum fiil itu bukan kita sebut fail. Aliun itu mubtada. Kalau udah mubtada, berarti bukan fail. Nah, failnya Oh, adalah ternyata sesuatu bukan yang file. lain. Hmm. Apa kira-kira? Berarti filenya masa saya burotan, Ustaz? Nah, bukan. Nah, ingat file itu dibagi menjadi berapa? File dibagi menjadi dua. Apa saja? Ada yang zahir, ada yang Hmm, Zohir dan Domir. domir. Nah, kalau yang zahir nggak ada, betul kita cari dulu pertama yang zahir. Ada nggak yang zahir kira-kira yang cocok jadi file? Nggak ada. Berarti kalau bukan zahir Domir. pasti domir. Berarti yaktubu ini filenya adalah domir. Domirnya apa? Domirnya Huwa. Betul. Domir mustatir takdiruhu huwa. Domir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Domir tersembunyi takdirnya adalah huwa, yaitu huwa. Nah, huwanya ini adalah kata ganti ya kembali kepada apa? Kembali kepada aliyun. Ya huwa ini adalah si Ada ali Aliun. itu sendiri. Tapi aliyun kita tidak katakan dia fa'il secara i'rab ya. Dia adalah mubtada. Fa'il dari yaktubu adalah domir mustatir huwa. Nah, huwanya memang adalah si ali ini sendiri. Seperti itu.
merujuk kepada hal itu sendiri. Tapi kalau mau analisisnya tadi seperti tadi ya, bisa dipahami itu untuk filenya tadi. Coba kita yang ke berikutnya, al-alimu ya'lu qadruhu. Orang berilmu itu kedudukannya tinggi. Kedudukannya tinggi. Ya'lu qadruhu. Nah, al-alimu ini mubtada. Ya'lu ini fi'il. Fa'ilnya mana? Ini kalau di kitab saya kayaknya Nggak ada. beda Ustaz. Oh, Udah, aduh beda. Di sini tulisannya anta rokota ala syariri. oh itu ada setelah ini. Sebelumnya nggak ada contoh lain. Belum ada. Sebelumnya di kitab ini aliyun yaktubu ala Oh, syaburoti. ya berarti nggak ada. Nah, al-alimu ya'lu qadruhu di situ nggak ada. Berarti di sini ada. Eh, nah, berarti langsung aja ke yang anta rokota ada sariri ada ya. Nah, itu engkau Ya. tidur di atas kasur. Anta ini mubtada, domir. Rokota ini fi'il. Fa'ilnya mana? Filenya anta Ustaz. Filenya itu aduh. Apa tuh? File domir. Mm-mm. Domirnya mana? File ya domirnya di anta. Nah, lebih tepatnya adalah si huruf taknya itu di rokota itu ada tak kan? Ya. Tak kata. Nah, ini itu Taknya adalah filenya. Mm-mm. di fiilnya kan alta itu tak adalah domir anta. Iya, Domir yang semakna anta. ya semakna dengan anta. Ya, tapi kalau mau lebih spesifik kita nanti kalau di Arab dia filenya adalah tak ini. Nah, kalau dia satu huruf kita sebut nama hurufnya. Ini nama hurufnya adalah tak, yaitu at-ta'u. At-ta'u. Filenya adalah at-ta'u. Si huruf taknya itu. Dan memang tak ini semakna dengan anta. Tapi kita nggak sebut filenya adalah anta. Tapi at-ta'u ini. Huruf taknya itu. Nah, ini domir baris maka bukan mustatir ya. Domir, ya kita bisa langsung sebut filenya adalah at-ta'u. Huruf taknya itu. Di rokot ta. Betul. Nah, ini ya antanya merujuk kepada anta sebelumnya. Seperti itu. Dan jumlah fi'liyah rokota itu adalah khobar bagi anta. Bisa dipahami untuk yang jumlah fi'liyah? Bisa Ustaz. Nah, berikutnya yang syibur jumlah 3 dan 4. Yang tiga al-jaru wal majruru. Jar majrur. Al-jaru ini adalah huruf jarnya. Huruf jarnya. Al-majrur itu adalah isim yang terletak setelah huruf jar. Misal alhamdulillahi. Segala puji milik Allah. Nah, lillahi ini adalah li ditambah Allahi. Li itu adalah huruf jar. Allahi lafzul jalalah itu majrurnya. Berarti lillahi jar majrur ini adalah khobar bagi alhamdu. Seperti itu. Al ustazu fil baiti. Ustadz itu ada di rumah. Fil baiti ini jar majrur. Jadi khobar bagi al ustadu. Abu ka fil masjid. Ayahmu di masjid fil masjid. Aliun fil bustani. Ali di kebun. Fil bustani ini adalah jar majrur. Menjadi khobarnya. Bisa dipahami untuk yang jar majrur. Bisa Ustaz. Yang keempat az-zorfu. Nah, ini baru zorof. Nah, ini keterangan. Bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Tapi biasanya untuk jadi khobar ini keterangan tempat. Misal as-sabburatu amamal auladi. Papan tulis ada di depan anak-anak. Nah, amamal auladi ini adalah zorof di depan anak-anak. Maka itu adalah zorof menjadi khobar bagi as-sabburatu. As-sama'u fauqona. Langit ada di atas kita. Fauqona ini zorof menjadi khobar. Al-ustadu amamaka. Ustad itu ada di depanmu. Al-kalbu khalfal babi. Anjing itu ada di belakang pintu. Khalfal babi ini zorof di menjadi khobar bagi al-kalbu. Bisa dipahami yang zorof? Bisa. Nah, catatan jika khobar terdiri dari jar majrur atau zorof, maka khobar sering didahulukan daripada mubtada dan disebutnya khobar muqaddam. Muqaddam artinya didahulukan. Mubtada seringkali diakhirkan. Mubtada datang setelah khobarnya dan disebut mubtada muakhor. Muakhor artinya diakhirkan. Jadi diganti jadi fil baiti ustadzun misalnya. Di dalam rumah ada ustad. Itu boleh untuk jar majrur dan dzaraf. Nomor dua, bila sulit mencari khobar, maka carilah kalimat yang sekiranya menyempurnakan mubtada. Ya, ya begitulah. Nah, kemudian di halaman 43 ada tamrinu sahih ma tarahu khata'an. Ini juga sama seperti yang file.
betulkan apa yang kamu lihat salah. Ada 6 kalimat. Nah, kalau misalnya di kalimat itu ada yang salah, diperbaiki dari mubtada atau khabarnya misalnya. Kalau nggak ada yang salah, nggak usah ada yang diperbaiki. Kalau ada yang salah saja. Kemudian yang tambahan berikutnya, uzkuril fa'ila wa naibal fa'ili wal mubtada wal khabaru minal jumlah asyar. Nah, ini mulai gabungan ya. Nah, tambahin gabungan antara fa'il, naibul fa'il dan mubtada khabar. Sebutkan mana fa'il, mana naibul fa'il, mana mubtada, mana khabar dari kalimat berikut. Ada 10. Nah, berarti kita harus tentukan dulu nanti ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah berarti isinya nanti fi'il dengan fa'il atau naibul fa'il. Nggak akan ada mubtada khobar di situ. Nah, baru kalau misalnya jumlahnya jumlah ismiyah, nanti berarti dia mubtada dan khobar. Nah, tapi memang khobarnya mungkin terdiri dari jumlah atau syibul jumlah. Bisa dipahami untuk perintah tamrin ini. Bisa Ustadz. Nah, nanti silakan dikerjakan. Di bawahnya ada al-farqu bainal jumlatil fi'liyati wal jumlatil ismiyati fit tarkibi. Perbedaan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah pada susunannya. Jumlah fi'liyah contohnya ya jelisul waladu. Jumlah ismiyah al waladu ya jelisu. Cuma dibalik saja. Nah, cuma dibalik saja urutan. Tapi kalau misalnya isim marfu'nya itu besar atau jamak, jadi sedikit beda. Kalau jumlah fi'liyah ya jelisul awladu. Tetap ya jelisu. Tapi kalau jumlah ismiyah al awladu ya jelisuna, bukan ya jelisu doang. Nah, tarkudul bintu, al bintu tarkudu. Tarkudul banatu, al banatu yarkudna. Nah, khobarnya harus menyesuaikan mubtada. Seperti itu ya. Bisa dipahami untuk perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Bisa Ustadz. Nah, nanti silakan dikerjakan tamrinnya. Selesai mungkin nanti halaman 44 itu materi baru. Ya, nanti halaman tamrin, halaman 43 itu kerjakan. Kemudian 41 tadi. Kemudian 39 itu dicek-cek lagi, eh, diyakini lagi. Kemudian 38 juga dicek-cek lagi untuk terjemahan ke bahasa Arabnya. Tadi kan nomor 1 kutibat alaikumus sholatu, nanti yang nomor 2 sampai 8 disesuaikan lagi kalau misalnya ada yang kurang yakin. Kemudian 36 juga sama, di dicek lagi. Tapi kalau sudah yakin ya tidak masalah. Nanti mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Eh, Mungkin satu aja sih Ustadz. Kan mubtada khobar kan dua-duanya isim ya Ustadz ya. Betul. Caranya kita maksudnya tahu itu mubtada khobar dan maksudnya bedakan dengan apa itu namanya mudhaf dengan mudhaf ilaih itu kan mudhaf dengan mudhaf ilaih juga dua-duanya isim ya Ustadz ya. Betul. Cara membedakannya gimana Ustadz? Nah, pertanyaan bagus. Pertama, ada beberapa cara. Pertama dari artinya. Kalau tahu artinya, cari berarti cari tahu artinya. Eh, ini tapi kalau misalnya dua susunan itu kalau bingung ya bingung. Tapi kalau udah tahu artinya, berarti kalau misalnya artinya itu berupa kalimat sempurna, subjek dan predikat, maka itu mubtada khobar. Tapi kalau mudhaf mudhaf ilaih itu akan bisa menjadi salah satunya saja. Mudhaf mudhaf ilaih itu nggak mungkin menjadi satu kalimat penuh tanpa ada yang lain. Dia cuma bisa jadi mubtada saja atau cuma bisa jadi khobar saja. Nah, maka kalau ada artinya belum lengkap, maka itu belum mubtada khobar. Itu ya mudah-mudahan pilih bisa jadi khobar, bisa jadi mubtada salah satunya. Terus yang kedua, hmm, ya biasanya saya sebutkan di HSI maupun di yang lain, kalau mudhaf ilaih itu biasanya eh, dua isim, yang kanan, yang pertama itu tidak ada alif lam. Karena memang mudhaf nanti kita tahu tidak boleh ada alif lam. Nah, kalau misalnya ada alif lam pasti bukan mudhaf. Pasti bukan mudhaf. Ya berarti kemungkinan dia mubtada. Kalau mubtada malah defaultnya itu harusnya ada alif lam. Defaultnya ya. Tapi bisa jadi enggak juga. Tapi biasanya ada alif lam. Nah, itu bedanya antara mudhaf dengan mubtada. Nah, kalau untuk yang khobarnya atau mudhaf ilaih dia pasti majrur ya. Pasti majrur kalau misalnya ada harokatnya. Pasti majrur, pasti kasroh atau yang lain. Nah,
Dan biasanya ada alif lam, tapi nggak harus juga sih. Biasanya ada alif lam, tapi nggak harus juga. Kalau khobar, khobar malah biasanya nggak ada alif lam. Khobar biasanya nggak ada alif lam. Tapi nggak harus juga. Ini cuma biasanya aja. Tapi nggak mesti juga. Kalau ada alif lam juga bisa sih. Tapi biasanya nggak ada alif lam. Jadi kalau mubtada khobar itu mubtadanya ada alif lam, khobarnya nggak ada. Kalau mudhof mudhof ilaih kebalikannya. Mudhofnya nggak ada alif lam, mudhof ilaihnya ada alif lam. Itu yang bisa kelihatan. Tapi bisa juga nggak seperti itu. Lihat. Nah, mungkin dari situ ya bisa Oh ya, lebih nah Ustaz. baik. Ya, harus lihat dari contoh lagi sih untuk lebih jelasnya. Gitu ya. Ya, ini iPad yang lagi dipakai jadi nggak bisa coret-coret. Nanti kita coba di pertemuan berikutnya untuk lebih menjelaskan lagi. Terutama dari contoh-contohnya nanti mungkin ada seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa lebih paham dari mubtada khobar dan mudhof mudhof ilaih. Kalau ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah memberi manfaat dari apa yang kita pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.